sebenarnya dari statistik kemarin ya, yang kalian cari. Sebelumnya di beberapa minggu yang telah lalu sudah Ibu jelasin di situ yang fungsi sum, SUM itu ya, sum itu ya, sum itu untuk penjumlahan, menghitung penjumlahan. Nah, di sini akan Ibu tambah yang akan Ibu jelaskan yaitu menghitung rata-rata menggunakan fungsi average, average ya tulisannya. Bacaannya average. Nah, di sini Ibu akan mengetik berupa nilai anak misalnya ini ya, Ibu contohkan nilai anak kebetulan kelas 6A nih Ibu tulis. Jadi di sini ada nilai ulangan. Nah, Ibu mengetik, ini kelihatan nggak ya hurufnya, apa Ibu besarin? Besarin dulu. Mungkin agak lambat diterima gambarnya di sana, nggak apa-apa ya, dulu. Nah, dan bisa kelihatan di sini Ibu mengetikkan nilai dari ulangan atas nama Rika, ini nama fiktif aja, kelas 6A. Nah, Ibu bikin tabel dulu ya. Di sini ada kolom nomor mata pelajaran, ingatlah yang berdiri A, B, C, D ini disebut kolom ya. Ingat, Ibu ulang lagi, A, B, C, dan seterusnya yang diwakili oleh abjad ini atau huruf itu disebut kolom. Kemudian yang 1 sampai jutaan itu, angka itu adalah baris. Ya, sekarang Ibu mengetik di kolom pertama, kolom A itu nomor mata pelajaran, ulangan 1, ulangan 2. Ini kan karena sempit, ini kurang lebar kolomnya, berarti Ibu tarik di sini ya. Tarik kolomnya supaya lebar sesuai kebutuhan. Nah, ini Ibu kira-kira aja. Nah, di sini rata-rata. Oke. Nah, sekarang sudah jadi di sini tulisannya. Nah, diratakan supaya rapi. Ibu contohkan ada 5 nilai ulangan, 5 mata pelajaran ya, misalkan bahasa Indonesia, kemudian matematika, ada IPA, IPS, terus apa satunya di sini, TIK, apa yang belum, PKN. Ya. Nah, di sini Ibu besarin ya. Berikut adalah nilai dari Rika, tabel nilai dari Rika untuk ulangan 1 dan ulangan 2 dari 5 mata pelajaran pokok ya, yaitu Indo, Matematika, IPA, IPS, PKN. Ini di sini terserah mau kita kasih nilai berapa di sini. Nadira coba sebutin, mau diisi nilai berapa di ulangan 1 ini bahasa Indonesia? 90, Mem. 90. Floren, sekarang coba di matematika ulangan 1 kamu isi angka berapa? 80, Mem. 80. Oke. Ya. Terus Abduh mau diisi berapa nilainya di IPA? 85, Mem. Oke, 85. Kemudian siapa tadi? Farel? IPS? 100, Mem. Wow, 100. Ada Dirga nggak dari di sini? Ada Dirga? Ada, Mem. Ada, Mem. Ya, silakan isi PKN berapa nilai yang kamu request? 70. Oke, 70. Kemudian sekarang ke ulangan kedua, yaitu siapa lagi sih? Ini tadi adanya Wulan ada? Halo? Ada, Mem. Lah, Wulan silakan bahasa Indonesia mau isi berapa nih request nilainya? 95, Mem. 5. Sampai di sini kelihatan semua kan yang Ibu ketik ini? Kelihatan, Mem. Oke, kelihatan. Oke, Kelihatan, Mem. kelihatan. Nah, sekarang siapa lagi ya? Kelihatan, Mem. Siapa lagi yang mau Ibu lupa namanya siapa aja. Chandra, Mem. Chandra ya, boleh Chandra.
Berapa Chandra? 75 mem. Oke. Terus tadi ada siapa? Disti ada ya? Berapa Disti? 85 Bu. Halo? Halo Bu. Ya, 85 Bu. 85. mem. Oke, Disti. Ini Disti beneran ya nih yang ngomong? Ya mem. Kok kayak beda suaranya? Obama ya, coba IPS berapa Obama? 75 mem. 5. Nilainya kok semua, genap semua. Oke, ada Alif kah? Ada Alif Paujan? Nggak ada. Oke, Alina ada? Nggak ada Alina. Coba Winara coba berapa sekarang? Halo, ada Winara? Oke, ganti aja kalau nggak ada orangnya. Yang tadi Ibu lihat tadi siapa aja sih? Alex. Ya mem. Ya, berapa Lex? 100 mem. Oke, 100. Ya, nilainya kedua ulangan sudah kita isi, kita input. Sekarang kita menghitung jumlahnya ya. Dengan menggunakan fungsi kemarin yaitu atau formula kemarin. Ibu ingatkan formula adalah rumus dalam Excel ya, disebut formula. Untuk memasukkan rumus dalam Excel itu harus diawali dengan tanda sama dengan. Ya, ntar Ibu tulisannya Ibu gedein dulu deh biar kelihatan. Oke. Sekarang Ibu akan menghitung jumlah dari mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Yang pertama kita awali dengan sama dengan ya. Ketikkan kemarin ingat untuk jumlah menggunakan formula yang bernama sum atau sum. S-U-M. Ketik itu ya. Kemudian kalau sudah dimasukin formulanya jangan lupa buka kurung. Ya, buka kurung. Ingat buka kurungnya yang apa itu? Garis apa sih ini namanya? Bukan garis yang kurawal ya, buka kurung yang biasa ya, yang garisnya lurus itu. Kemudian, nah, yang mau kita hitung jumlahnya kan adalah ulangan 1 dan ulangan 2 ya, bahasa Indonesia. Berarti yang 90 dan 95 ini. Berarti tinggal kita klik dengan mouse ya. Kita klik dengan mouse, kalau ada mouse bisa langsung klik saja. Karena dia ini berurutan, berjejer nih, sebaris aja. Nah, ini kan sebaris aja kan. Sebaris ini, itu berarti tinggal kita blok saja sampai ulangan 2. Otomatis yang di sini, di rumus tadi, akan muncul sendiri dia ya. 90 di ulangan 1 yang nilainya 90 itu ada di sel C6. Nah, dia otomatis muncul C6. 95 di sel berapa? D6. Otomatis termasuk langsung di sini. Kalau kita blok ya. Kalau kita blok dia otomatis nama selnya langsung masuk ke dalam rumus yang kita ketik. Nah, ini ya. Kalau sudah tutup kurung. Akhiri dengan tutup kurung. Tutup kurung itu berarti mengakhiri formula yang kita ketik. Baru setelah itu kita enter. Oke. Benar nggak ini hasilnya? Coba hitung manual Dirga berapa? Oh, sorry. 90 tambah 95 berapa? Bener mem. Benar. 185. 185. Oke ya. Nah, sekarang ini tadi untuk yang bahasa Indonesia. Sekarang matematika. Ibu jelaskan kembali ya, Ibu ulangi. Rumus diawali dengan tanda sama dengan. Kemudian ketikkan karena dia penjumlahan adalah sum atau sum, buka kurung ya. Sekarang Ibu nggak akan menggunakan mouse, tapi Ibu akan langsung memanggil atau mengetik selnya. Sekarang nilai 80 ini
matematika ulangan 1 dengan nilai 80, dia berada di sel keberapa, Enda? Coba sebutin di sel keberapa dia? Matematika Di C7. C7. Oke, Ibu akan ketikkan huruf besar C7. Nah, kalau dia gini kan, tersorot garis biru-biru ini, itu berarti tepat ya, sel C7. Kemudian siapa lagi ya ini? Obama sekarang coba 75, ulangan kedua. Itu di sel keberapa Obama? Adakah Obamanya? Nilai ulangan matematika yang kedua, ulangan 2, 75 itu ada di sel keberapa sekarang? Namanya sel berapa? Ada yang bisa bantu? Yang tahu siapa? Sel keberapa sekarang? D7, Mem. D7. D7, Mem. Oke, D7 ya. Lihat ini D, dia kan di sini di kolom D, baris 7. D7. Berarti sekarang yang kita input adalah D7. Kita ketikkan ya D7. Nah, C7 ini tadi diberi tanda titik koma, titik 2 D7. Ya, kenapa harus titik 2? Karena yang kita ranknya yang kita hitung, rank itu adalah sekumpulan sel adalah C7 dan D7. Berarti titik 2 C7 titik 2 D7 seperti yang tampil di layar kalian. Baru tutup kurung, enter. Benar apa enggak hitungannya ini sekarang? Arkan, coba hitung 80 tambah 75. Ada Arkan enggak? Ada, Mem. Ya, hitung Arkan, manual hitung. 80 tambah 75, benar enggak? 155. Bener, Mem. Oke, benar ya. Nah, ingatlah, kalau di Excel itu biasanya 100% perhitungannya kalau rumusnya benar atau formulanya benar, itu hasilnya pasti benar, pasti tepat ya. Kecuali rumus kalian salah, ya berarti hasilnya akan salah pula. Oke. Nah, sampai di situ 2 contoh tadi mengerti ya? Mengerti? Mengerti. Nah, Mengerti, pakai Mem. ini Mengerti, Mem. sama, jangan lupa diawali sama dengan sum, kemudian buka kurung, selnya yang mana ya, yang itu baru ditutup kurung. Jadi kayak gini, nih lihat ya di sini tadi. Nah, ini rumusnya sama dengan sum atau sum, bolehlah terserah aja bacanya sum boleh. Buka kurung, kemudian tadi yang mau ditambahkan ulangan 1 punyanya matematika itu di C7 titik 2. Nah, ya. Kemudian ulangan 2 yang nilai 75 itu di sel D7. Tutup kurung, enter. Oke, itu ya. Lihat, kalau mau dicatat silahkan. Ya. Kemudian sekarang Ibu akan menjelaskan yang rata-rata. Nah, Ibu beralih sekarang ke rata-rata. Ini Ibu anukan ya. Sum itu untuk penjumlahan. Sekarang kalau yang average tulisannya rata. Nah, ini. Oke. Nah, average itu untuk rata-rata penjumlahan. Nah, sekarang kita ke rata-rata ya. Nah, kalau manual ngitung pakai cara matematika yang manual, menghitung rata-rata ada yang tahu? Dirga? Kalian sudah masuk belum? Statistik belum? Halo? Dirga? Halo? Ya, Dirga? Ya. Dengar suara Ibu? Kalian matematikanya sudah nyampe statistik belum? Atau yang menghitung rata-rata
Itu belum kah? Belum. Belum kayaknya, Mem. Oke, mungkin di semester 2. Oke ya. Nah, sudah kalau gitu Ibu jelasin singkat aja. Biasanya kalau di manual perhitungan matematika menghitung nilai rata-rata itu adalah misalnya di sini ada 2 ulangan ya. Ini kan ada 2 ulangan. Dijumlahkan nilainya dapat sekian. Contoh yang bahasa Indonesia dapat nilai 185. 90 ditambah 95 jadi sama dengan 185. Untuk mencari rata-ratanya berarti 185 ini dibagi dengan banyaknya ulangan. Nah, ulangannya ada berapa tadi? Ada 2. Berarti 185 dibagi 2. Berapa coba ada yang bisa ngitung dulu berapa? Dirga hitung dulu Dirga. 185 dibagi dengan 2. 2 itu adalah dari ulangan 1 dan ulangan 2. Banyaknya ulangan itu ada 2 kali, berarti 185 dibagi 2. Coba hasilnya berapa? Sebutin. 92,5, Mem. 92,5. Oke, kita akan menghitung menggunakan sekarang rumus. Diingat tadi ya, 92,5. Nah, rumus yang kita pakai atau formula yang kita pakai itu adalah menggunakan ini ya, average. Kita masukkan diawali pasti selalu wajib dengan sama dengan. Nah, sama dengan ketikkan average, buka kurung ya. Nah, sekarang yang mau kita hitung rata-rata tuh yang mana? Pelajaran bahasa Indonesia ulangan 1 dan ulangan 2. Berarti yang kita masukkan selnya adalah ulangan 1 dan ulangan 2. Ini yang kita blok. Ini yang kita pilih ya. Ulangan 1 dan ulangan 2 punya bahasa Indonesia. Kemudian tutup kurung. Ya, tutup kurung baru enter. Benar? 92,5 tadi hasilnya? Yang kata Dirga tadi berapa? 92,5. Oke. Benar ya? Berarti cocok ya? Sama hasilnya kan dengan yang dihitung biasa dan menggunakan rumus pada Excel. Oke, sekarang kalau gitu yang nomor 2, matematika coba si Dira. Nah, Dira, hitung rata-ratanya dulu, 155. Nanti rata-rata 77,5, Mem. 77,5. Oke, berarti sekarang kita buktikan dengan menggunakan rumus ya. Ya, sama dengan, ya, ingat, average, buka kurung, ya. Berarti sekarang sel berapa yang Ibu blok? Punyanya matematika, sel berapa? Sel berapa, ayo? E7. Sampai D7, baru tutup kurung, habis itu di enter. Benar hasilnya? Di apa tadi? Nadira? Iya, Mem, benar. 77,5. Oke. Sampai di sini ada yang ditanya, Kah? Halo, ada yang ditanya? Enggak, Mem. Enggak ada, Mem. Enggak, Mem. Kalau Enggak, nggak Mem. ngerti, tanya aja daripada nanti Ibu kasih tugas nggak bisa jawab. Nah, benar, nggak ada yang ditanya. Benar, Mem. Oke, kalau gitu, Ibu ulangi sekali lagi lah. Untuk menghitung penjumlahan, itu tadi, ini Ibu hapus ya. Menghitung penjumlahan, itu menggunakan fungsi atau rumus atau formula sum atau sum. Nah, caranya kita ketik dulu sama dengan, diawali dengan sama dengan, sum, ya, buka kurung. Nah, yang mau dijumlahkan yang mana? Kebetulan ini yang dijumlahkan ini kolomnya berdekatan atau sejajar barisnya ini. Nah, ini di blok. Berarti ya C6
sampai dengan D6. Tutup kurung karena sudah selesai, di enter, keluar hasilnya. Oke. Sekarang yang IPA, cobalah IPA. Satu lagi, Ibu contohin satu lagi jumlah nilai. Coba sekarang kita jumlahkan. Floren adakah? Ada, sayang, ada. Ya, Mem. Oke, Floren. Coba sekarang jumlah nilai yang mata pelajaran IPA itu kamu sebutkan apa langkahnya untuk mengisi ini. Rumusnya apa aja? Bukan ulang lagi. Sel. Iya, Mem coba lagi. Kalau sekali lagi ini hilang, berarti kita lanjutkan sendiri. Oh, lagi anu. Dan ini. Sel E Sama dengan dulu, Flo. sama dengan Terus rumusnya apa? sum. Oke. Sum. Ya, kemudian Sel E buka kurung dulu. kurung. Ya, sel berapa sekarang? Sel Dulu jangan disebutkan. Iya, Sel lupa. E Ayo. 8. Pecahan uang kertas ini. Benar, E8. Kan yang mau ditambahkan ulangan 1 punya IPA. D, Rp100.000. Ulangan 1 IPA itu ada di sel berapa? Ya. Ah, kilo. Nah, 85 ini ada di sel C berapa? C Ya. D C 8. Ayo Denis. Ah, Kertas, Denis. oke. Ini uang Terus yang ulangan 2 kebetulan 85 juga di sel berapa itu? Ya. C D 8. Rp50.000 hilang lagi. Oke, habis C8 petik 2 lagi, sorry. Titik 2 lalu D8. Sudah selesai belum ini? Konsentrasi. Selesai belum? Oh. Belum. Angka yang Satu PPK lagi yang ini ditulis, Tutup kurung. kurung baru di Enter. enter. Benarkah 85 tambah 85 170? Benar, Mem. Benar. Oke, sekarang di sini Chandra. Chandra ada? Ada, Mem. Ya, sekarang masukkan rumusnya untuk rata-rata nilai Chandra. Diawali apa dulu? Sama dengan Sama dengan, kemudian average, average, kemudian buka kurung, lalu sel berapa? C8, C8. Kemudian D8, Mem. ya, dikasih tanda titik 2 dulu. Baru D8. Habis itu apalagi? Tutup kurung, di enter. Ya, sekarang hitung secara manual. Kenapa bisa 85 nilai rata-ratanya? Kok nggak ada komanya, Mem? Kenapa? Karena 170 dibagi 2, 85, Mem. Nilainya Kecil. ya, nilainya Genap. genap, ya, tidak ganjil. Oke, makanya dia hasilnya bulat, ya. Oke. Ya, itu saja yang Ibu jelaskan hari ini. Jadi yang ini sekarang adalah menjadi tugas dari kalian semua yang Ibu kasih titik-titik ini. Nah, berarti ada 4 yang diisi. Itu silakan screenshot dulu ya. Sebelum nanti Ibu keluar. Screenshot ini supaya nanti bisa kalian salin di buku tulis ya. Di buku tulis. Nah, ini Ibu yang titik-titik ini Ibu kasih tanda aja tuh. Ibu ganti ini huruf A, ini huruf B, ini huruf C, ini huruf D. Nah, A, B, C, D ini nanti yang dijadikan tugas kalian. Nah, A nanti tuliskan di sini
A ini rumusnya apa? Di sini tuliskan rumusnya. Ya. B, C, D. Sama, tuliskan rumusnya semua. Ya, nanti yang kalian foto kumpulkan ke ibu yang ini ya. Ini semua. Boleh langsung A, B, C, D rumusnya apa, tapi lebih baik kalian tuliskan tabelnya ini, semua tabelnya. Ya. Kemudian di bawahnya isinya ini. Paham lah maksudnya? Paham maksudnya tadi? Jadi tugas kalian itu menyalin kembali tabel ini di buku tulis, ya. Buku tulis kalian ICT itulah, jangan gonta-ganti, jangan di selembar kertas. Pokoknya buku tulis khusus. Kemudian, nah tugas berikutnya adalah A, B, C, D yang Ibu tandai ini kalian isikan dengan rumus seperti yang Ibu contohkan tadi. Ya, sesuaikan kalau A itu ini sel berapa, ya. A dan C ini sel berapa, sel berapa. Kemudian B ini sel berapa, sel berapa ya. Sesuaikan dengan rumus ini. Nah, pakai rumus inilah. Nah, ingat sum untuk jumlah, average untuk rata-rata. Oke, sudah di screenshot semua? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Oke, yang belum silakan dulu screenshot. Nanti kumpul tugasnya, Ibu kasih tempat berarti yang ini adalah tugas 5. Jadi setelah kalian tulis di buku tulis kayak biasa, kayak kemarin, di foto ya, foto yang jelas motonya harus tegak, jangan miring-miring, terputar-putar ya. Kemudian tulisannya yang rapi biar bisa dibaca, biar nggak sakit mata bacanya. Gambarnya kalau bisa nggak blur ya. Oke. Ya, Mem. Ya, coba ada yang